sudah di Masjid Kuba ini. Masjidnya putih indah luar biasa teman-teman. Itunya juga ada apa namanya, ngamen lampunya itu bunder-bunder, bagus, keren pokoknya. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi, bagus sekali teman-teman. Iya teman-teman jamaah sekalian, ini adalah hari kedua kita di Madinah. Hari ini kita akan tur ke beberapa tempat di kota Madinah, yaitu Masjid Kuba, Bukit Hondak, dan Jabal Uhud. Ini ada Ustadz Abbas yang akan menemani kita. Ya, pada jamaah sekalian, kita sudah berada di Masjid. Kita mau ziarah Kuba, kita akan ke Masjid Kuba, kita ke Jabal Uhud, dan kita ziarah ke tempat-tempat lainnya seperti perjalanan kita ya sama jamaah Nur Al-Fatah. Oke, terima kasih. Bisnya kita berangkat. Rabbina la munqalibun Allahumma hawwin alaina syafarana hada wa adwi anna burda Allahumma hawwin alaina syafarana hada wa adwi anna burda Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu bil ahli Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'i asy-syafar. Ini tempat makan-makan orang Arab. Kalau kita itu restoran. Sebelah kita ini kalau malam di sini ini ramai. Jadi misalkan sebelah depan ini yang bis Alia nih, ini termasuk jumlah dari sana terbaru, yaitu keliling Mekah ini gratis. Ini gratis di depan ini. Kadang ya kalau pas posisi tertentu biasanya ada makan. হৃদয় মাঝে গাথা নূরে মদিনা, মদিনা মদিনা সোনার মদিনা, হৃদয় মাঝে গাথা নূরে মদিনা। আমিনার লাল তুমি মরুরই ফুল, সৃষ্টির সেরা তুমি আখেরি রাসূল, আখেরি রাসূল। আমিনার লাল setengah jam lah ya, paling lama ya. Nah, silakan.
Kuba ini. Masjidnya indah, luar biasa teman-teman. Itunya juga ada apa namanya, lampunya itu bunder-bunder, bagus, keren pokoknya. Masjid yang pertama bangunan Nabi, bagus sekali teman-teman. Kita sekarang ada di kebun kurma, teman-teman. Kebun kurma. Nggak tahu lokasi di mana. Pokoknya tadi kita dari Masjid Kuba, kemudian kita ke kebun kurma. Kebun kurmanya ya dekat dari Masjid Kuba, dekat. Di sini banyak orang jual-jual ini. Ada jual-jual kan macam-macam ini. Marhaban ini kasih di Madinah. Lihat itu. Original, Original ya, original. 20 rial ini. 20 rial ya. Alkohol 20 rial. halal 100 20 rial. 20 teman-teman. Ini banyak. Ini juga apa namanya? Hiasan-hiasan ini. Tuh. Kita jalan lagi ya ke sana. Banyak sekali apa namanya? Jualan souvenir. Tapi sepertinya mahal-mahal. Para jemaah umroh sekalian, di sini ternyata di kebun kurma ini bukan cuma kebun kurma, tapi juga di sini ada berbagai macam oleh-oleh jadi ya, olahan seperti coklat, kemudian ya kurma itu sendiri, kacang-kacangan. Ini kurmanya besar-besar, ada kurma najwa dan sebagainya. Wah, luar biasa ini, kismis itu banyak sekali teman-teman di sini. Nah, ini pohon kurmanya teman-teman jemaah umroh sekalian. Nah, saya memilih untuk di warung ngopi, ngeteh. Di depan nih ada warung orang Indonesia jual bakso, itu depan rujak dan sebagainya. Setelah dari kebun kurma kita berlanjut nih teman-teman, langsung kita akan ke Bukit Honda. Itu Bukit Honda tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Itu Bukit Honda ya. Kalau diceritanya mungkin teman-teman jamaah sekalian paham ceritanya, mengetahui ceritanya tentang perang Honda. Disinilah terjadi perang Honda teman-teman. Nah, terakhir nanti perjalanan kita akan menuju ke Jabal Uhud. Di sana ada makam Sayyidina Umar dan peristiwa perang Uhud. bin Khattab radhiyallahu anhu. Di depannya kebun raya. Oh, iya. Yang di atas gunung itu yang akan dijadikan istana Dajjal biasanya. Oh, itu gunung garam itu kan. Gunung Garam. Gunung garam. Oh iya. Ada kadar garamnya di sana kan gunung Nah, garam. berhubungan dengan hormat kepada Allah. Ini di depan kita ini adalah masjid Qiblatain, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat zuhur turunlah wahyu. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sholatnya menghadap Baitul Maqdis, yaitu Al-Aqsa Palestina. Nah, sebelum menghadap Ka'bah yang menghadap Masjidil Haram, maka turunlah wahyu untuk memutar 180 derajat ke arah
kiblat yang sekarang kita kenal dengan Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, begitulah teman-teman tamu-tamu Allah. Tentu mungkin ibu bapak di mana kira-kira istana raja. Nah itu sebenarnya itu termasuk nanti istana raja tuh modelnya seperti yang kita lihat di depan ini di atas gunung ini. Nah tapi itu termasuk jadi salah satu keutamaan kota Madinah ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Nah itu nanti. Masya Rasulullah SAW ketika perang Uhud itu Rasulullah sudah memerintahkan ya bagian pemanah menang ataupun tidak jangan turun kata Rasulullah. Jangan sekalipun kita menang itu yang kita lihat di depan kita orang yang naik di atas itu. Nah itu Jabal Pemanah dulu itu tempat tim Rasulullah bagian pemanah di sebelah kiri kita nih. Yang orang-orang foto-foto naik itu namanya Jabal Pemanah. Nah itu dulu bagian pemanah di sana. Jadi dulu ketika perang Uhud kita ini sudah mengalami kemenangan karena pasukan panah ini tergiur dengan harta ghanimah, harta rampasan perang. Mereka itu sudah kira menang. Alhamdulillah kita sudah menang. Ayo kita turun semuanya. Kata ada beberapa yang ketuanya pemanah ini bilang jangan turun sesuai yang disampaikan Rasulullah. Akhirnya karena tergiurnya dengan dunia, tergiurnya dengan harta dan mereka sekitar 100 dari 200 yang tidak turun 3 sekitar 197 ini turun semua, pasukan pemanah turun semua dan orang-orang kafir ini sudah kalah, sudah menang, kita sudah tampak kita sudah menang. Sebenarnya orang kafir itu mengatur strategi juga. Jadi orang-orang kafir itu bersembunyi di belakang gunung ini, di belakang gunung Uhud ini bersembunyi. Mereka ngatur ketika pasukan pemanah turun semua, barulah dari belakang pasukan kafir menyerang. Bahkan dan disitulah baru semua pasukan pemanah dibunuh habis-habisan oleh orang-orang kafir. Jadi disitulah kita mengalami kekalahan. Setelah itu kekalahan termasuk paman daripada Sayyidina Muhammad SAW, yaitu yang dikenal dengan Sayyidina Hamzah bin Abu Thalib. Jadi Sayyidina Abu Thalib ini dibunuh oleh Hindun. Hindun ini mengincar Sayyidina Hamzah. Saya pengen jantungnya Hamzah ini kamu robek. Nanti kamu bunuh Hamzah, kamu belah dadanya, kamu ambil jantungnya. Setelah itu saya sama Hindu dimakan. Setelah itu dimakan, ketika itulah Sayyidina Hamzah wafat dan dimakamkan di nanti kita insya Allah ada tempat di mana di situ para syuhada Uhud dimakamkan. Tapi sebenarnya bukan di tempat tersebut. Jadi dulu pada masa perang Uhud ini sahabat ini berpencar, mayat-mayat berpencar darah-darahnya waktu itu di kota Madinah. Tapi masya Allah tabarakallah ini darah para syuhada ini mengharumi kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi sekalipun darahnya banyak tapi masya Allah ini harum. Dan sama Rasulullah ketika itu Rasulullah sangat sedih karena bagaimana kata pasukan-pasukan pemanah utamanya ini tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya teman-teman, kita sudah ada di Jabal Uhud. Nah tuh di belakang kita itu Jabal Uhud. Gunungnya warna merah ya Ustaz ya? Merah. Kenapa agak merah? Ya. Luar biasa ini Jabal Uhud. Perang Uhud saksi bisunya di sini teman-teman. Ya teman-teman, nanti kita akan coba ke sana ya. Panas tapi teman-teman, panas banget. Aduh. Kita bawa payung nih, ada yang bawa payung, Bu itu bawa payung. Saya tidak bawa payung, hanya bawa kopiah, jadi apa tidak masalah ya, kita lanjut dulu ya.
bersama jamaah umroh Al-Fatah kita akan masuk ke makam dulu, makamnya Hamzah. Kita lihat dulu, kita berdoa di situ. Cuacanya panas teman-teman, luar biasa nih. Berapa nih, 42 atau berapa, 42 lebih lah. Ini banyak orang jajakan pakan burung nih, karena di sini banyak burung. 5 realan pakan burungnya. Sini banyak sekali jamaah umroh dari Indonesia. Ternyata banyak saudara-saudara kita di sini. Karena cuacanya panas, kami tidak berlama-lama di Jabal Uhud, tidak naik teman-teman. Jadi kita di depan aja di pelataran, kita di bawah. Siapa kita? Di mana kita? Al-Fatah Tour. Oh yeah. في زمرتهم. Teman-teman kita sudah berada di makamnya Sayyidina Hamzah, sahabat Nabi. Itu makamnya di belakang teman-teman, makamnya di belakang. Itu Barulah keluar orang-orang biasa ya perjuangan beliau ini. Teman-teman kita ikuti ya. Ini tepat di bawah Jabal Uhud, tepat di bawah. Jelas kita dan mereka semuanya sudah dijamin masuk surga. Berarti beberapa orang. Iya, 70. Jadi dulu tuh apa ya, bisa jenazahnya para pasukan-pasukan itu ada yang sampai melempar di kebun kurma itu, ada yang ke sana silang digolongkan dikumpulkan di dalam ini. Akhirnya sebenarnya berat apa namanya? Mereka pecah. Diambil di satu jadi dimasukkan ke sini. Jadi seperti ini rata, mana yang makamnya selain kalau Sayyidina Hamzah dikhususkan. Sayyidina Hamzah dikhususkan. Yang lain dan pada 70 sahabat itu nggak tahu yang mana suaranya. Teman-teman jamaah umroh sekalian, itu tadi perjalanan kita ke 3 tempat, di Bukit Honda, kemudian ke Jabal Uhud, dan ke Masjid Quba. Luar biasa ya ternyata di sini teman-teman. Wah, semuanya adalah bangunan dan kisah sejarah ada di bangunan tersebut. Luar biasa. Dan jangan lupa teman-teman kita dimanapun berada, kita tetap berdoa, tetap ibadah. Meskipun ada wisatanya, ya insya Allah wisata kita akan berpahala dengan tetap kita beribadah di tempat tersebut ya, seperti di Masjid Quba. Kita jangan lupa sholat 2 rakaat teman-teman. Ini kita sudah akan pulang lagi ya, jangan lupa nonton di episode selanjutnya ya.